Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong nih, selain impostor rahasia, ternyata ada loh sebuah peran lain di game Among Us yang sama bahayanya dengan Raja Impostor. Mereka biasa disebut sebagai hacker dan sangat sering terlihat dalam permainan. Umumnya, para pemain akan diganggu dengan cara memberikan glitch di layar maupun gerakan karakter Among Us yang mendadak jadi lambat. Awalnya dikira gangguan koneksi, namun ternyata itu adalah ulah hacker yang mencoba untuk ngehack smartphone pemain. Astaga, bahaya banget ya. Karena kehadiran hacker ini, banyak sekali pemain Among Us yang memutuskan untuk uninstall gamenya karena dirasa terlalu berbahaya apabila mereka dibiarkan mencuri data pribadi melalui aplikasi Among Us. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas 5 hacker yang terkenal sangat berbahaya. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, ada Sircirol. Dia merupakan hacker yang sangat dikenal dalam game Among Us. Mungkin kamu pernah berjumpa dengan pemain bernama Sircirol ini. Kalau pernah, kamu komen ya di bawah. Kalau Elprana sih sering banget bertemu dengan hacker ini. Awalnya aku coba biarin aja. Lama-lama dia mengetikkan teks yang aneh dong di free chat Among Us. Agar semuanya aman, aku pun memutuskan untuk keluar dari room tersebut. Banyak banget nih hal-hal buruk yang terjadi apabila kita membiarkan hacker Sircirol berulah. Misalnya, seperti layar permainan jadi ngeglitch atau seluruh komponen map menjadi hitam legam. Tapi ada nih sebuah pengalaman dari YouTuber luar negeri yang ya ampun benar-benar bikin merinding banget. Karena dia diganggu sampai diancam dibunuh oleh Sircirol. Ceritanya tuh dia lagi bikin room gitu kan untuk main mode normal di pesawat scale. Selama 20 menit orang ini nunggu pemain lain untuk bergabung. Tapi kok nggak ada yang muncul? Ternyata dia lupa mengubah tombol private menjadi public. Belum sempat diaktifkan, tiba-tiba muncul dong seorang pemain bernama Sircirol dalam room tersebut. Gila, aneh banget. Karena posisi room itu di private dan hanya dia seorang yang tahu kode ruangannya. Awalnya pemain ini nggak curiga apa-apa, tapi mendadak Sircirol bilang kalau dia tahu dengan video-video Among Us yang dibuat oleh YouTuber ini. Setelah itu dia pergi berjalan keluar lobi. Iya, beneran jalan keluar pesawat gitu. Aneh banget kan? Nggak lama setelah itu, dia mencoba untuk mengakses free play pesawat scale. Dan astaga, betapa terkejutnya orang ini setelah menemukan ada tulisan darah di lantai kafetaria yang berkata Sun, artinya segera. Dan juga mayat crewmate yang tergeletak bersimbah darah di atas meja kafetaria. Gila, serem banget. Semenjak saat itu, YouTuber ini benar-benar takut apabila bertemu dengan pemain bernama Sircirol. Yang kedua, ada Eris Loris, lanjutan dari kisah YouTuber sebelumnya. Setelah mengalami kejadian mengerikan itu, pemain ini mencoba berjalan ke arah reaktor. Tepat di atas dinding, dia melihat ada tulisan bahasa asing yang ditulis dengan darah crewmate. Dia kan penasaran nih, dia coba tuh foto tulisannya lalu search di Google dengan mesin pemindai bahasa. Ternyata dia diarahkan
dilarikan ke sebuah situs bernama hack.net yang berisikan banyak sekali informasi mengenai hacking dan peruntukannya. Mulai dari daftar hacker terhebat, sejarah asal-usul hacking, hingga informasi dasar mengenai hacker. Karena dasarnya situs ini untuk para hacker, pemain ini pun harus mempelajari kode-kode di dalamnya agar mengerti arti kata yang dituliskan dalam pesawat stealth tadi. Setelah seminggu menyelidikinya, ternyata dia masuk ke dalam sebuah buku elektronik yang berisikan banyak sekali teka-teki misterius. Pada halaman yang ke-666 ada banyak banget paragraf kan? Setelah diambil satu huruf di depannya dan ditarik garis lurus ke bawah, ternyata tulisannya terbaca Eris Loris. Dia adalah nama hacker legendaris di internet. Gila, serem banget. Berdasarkan pengakuan banyak orang di forum Reddit, Eris Loris aslinya adalah pemuda Rusia bernama Alexander Lorisky yang terkenal sering melakukan hacking ke dalam game-game terkenal seperti Counter-Strike, Minecraft, Roblox, dan sekarang Among Us juga. Nggak lama setelah itu, YouTuber ini mendapatkan sebuah email dari Eris Loris yang bilang kalau dia tuh tahu selama ini dia sering menyelidiki mengenai Eris Loris. Akhirnya, hacker ini memberikan sebuah link untuk bertemu dengan dirinya secara rahasia. Karena penasaran, pemain ini ngeklik link tersebut, namun selalu berpindah ke link-link misterius lainnya. Dan mendadak layarnya berubah menjadi hitam. Lalu muncul sebuah suara aneh yang, ya ampun, coba kita dengarkan bareng-bareng deh. Welcome. It doesn't matter. Are you in? I was confused, so I asked him, "What are you talking about?" It doesn't matter. Are you in? Kalau kita lihat, hacker ini mencoba untuk mengajak pemain bergabung dengannya. Entah apa tujuannya, dia pun dengan polosnya mengiyakan perkataan Eris Loris. Lalu hitungan mundur pun dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome, Spotty. Wih, gila. Kayaknya YouTuber ini dihubungi secara langsung dong oleh Eris Loris. Wah, serem banget. Hingga sekarang pemain ini tidak diketahui kabarnya. Apakah masih hidup atau sudah terbunuh di tangan hacker? Dan kalau kita acak nama Eris Loris, ternyata terciptalah nama baru Sir Cyril. Astaga, merinding banget. Berarti Sir Cyril dan Eris Loris ini adalah orang yang sama dong. Kalau kamu penasaran, beberapa saat yang lalu sempet juga tuh viral dengan kemunculan channel Eris Loris secara misterius di YouTube. Yang ketiga, ada hacker bernama OneName. Dia adalah hacker yang mampu merubah warna dan skin pada karakter Among Us dalam posisi permainan sedang berlangsung. Mungkin terlihat seru dan asik, namun sangat berbahaya apabila kamu bertemu dengan hacker yang satu ini. Bayangkan saja, dalam posisi kamu sedang ada di lokasi lain, lalu muncul emergency meeting karena ada satu crewmate yang terbunuh. Ternyata kamu yang dituduh karena orang-orang melihat karaktermu membunuh crewmate tersebut. Padahal kenyataannya pembunuhnya adalah hacker ini yang secara kebetulan merubah karakteristiknya sama persis dengan warna dan skin yang sedang kamu pakai saat itu. Wah, bahaya banget. Yang keempat, ada Loading. Dia adalah hacker tanpa nama yang biasa disebut sebagai Loading. Soalnya, saat hacker ini muncul di sebuah lobby Among Us, seluruh pemain yang masuk ke dalam game akan langsung tak terdeteksi namanya. Secara mendadak, nama mereka akan menjadi loading names gitu. Banyak yang sudah mengalami hal ini. Mungkin kamu salah satunya. Kalau pernah, komen ya di bawah.
Baiklah, aku ingin tahu pengalaman kamu mengenai hal ini. Semisal pemain-pemain ini mencoba keluar lalu masuk lagi ke room tadi, namanya akan tetap menjadi loading names gitu. Kecuali dia pindah ke ruang lain. Wah, kalau kayak gini jadi susah ya untuk ngerti pemain mana yang menjadi hacker. Dan yang terakhir, ada hacker yang dapat berubah warna. Saat itu, seorang pemain Among Us bernama Felin mengunggah sebuah video pengalamannya saat bertemu dengan hacker misterius di forum Reddit. Dia mengaku diganggu saat sedang bermain bersama teman-temannya di pesawat Scale. Mendadak, warna karakternya berubah-ubah diikuti juga dengan perubahan warna karakter di sekelilingnya. Semisal hal ini terus berlanjut, maka proses meeting untuk menentukan vote bakal sangat terganggu dong, karena pemain tidak dapat menyebut warna karakter lain secara pasti. Yang bikin tambah mengejutkan nih, ada seorang crewmate yang tiba-tiba mampu melakukan vent saat ada di ruang CCTV. Semenjak saat itu, rumor mengenai hacker kombinasi ini menyebar luas di internet. Orang-orang menyebutnya sebagai kru postor. Hacker setengah crewmate dan setengah impostor yang mampu merusak gameplay Among Us. Yah, inilah 5 hacker paling berbahaya yang pernah muncul di game Among Us. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan hacker-hacker ini? Atau mungkin kamu salah satu pemain yang pernah menemuinya? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.